satu lagi pertanyaan ternyata. Apakah kamu mengenal diri dan memiliki tujuan hidup? Ini juga pertanyaan tentunya setelah pertanyaan tadi, apakah kamu bahagia? Apakah kamu kenal diri dan memiliki tujuan hidup? Ini pun menjadi salah satu pertanyaan yang harus kita renungkan bareng-bareng ya teman-teman semua. Siap ya membuka hatinya ya. Bagaimana jika aku ya, coba tanya ke dalam dirimu, ke dalam hatimu, bagaimana jika aku saat ini merasa tidak baik-baik saja, merasa tidak sehat secara mental. Ketika aku jujur kepada hatiku, kepada diriku, ternyata aku amat sering gelisah, cemas, khawatir, takut. Aku juga tidak merasa nyaman di lingkungan persahabatan dan keluarga. Aku pun belum mengenal diri, dan aku pun belum memiliki tujuan hidup yang jelas. Bagaimana jika ternyata kita masih seperti ini? Solusi apa yang harus terjadi, yang harus dilakukan? Apa ya yang harus saya lakukan? Menikah? Kira-kira menikah solusi? Kalau teman-teman dalam posisi seperti tadi, sedang merasa tidak baik-baik saja, sering gelisah, cemas, khawatir, penuh ketidaknyamanan di lingkungan keluarga dan persahabatan, belum kenal diri, belum punya tujuan hidup yang jelas, lalu menikah, loncat ke menikah, satu fase terpenting, salah satu fase terpenting di dalam hidup, di mana ujian nanti yang dihadapi levelnya sudah berbeda. Apakah menikah dalam kondisi seperti ini adalah sebuah solusi kehidupan? Ini pun pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur ke dalam hati kita yang terdalam. Apakah menikah dalam kondisi kita seperti itu adalah sebuah solusi kehidupan? Ini sebuah pertanyaan yang harus kita tafakuri, kita renungkan bersama-sama teman-teman. Malam ini memang Kang Abai mau ngajak tafakur. Ketika seseorang mengalami kondisi yang tadi, cemas, khawatir, merasa tidak baik-baik saja, berada dalam satu lingkungan yang toksik, kebanyakan orang-orang itu mencari jawabannya itu di luar dan berusahanya keras banget untuk memperbaiki keadaan di luar. Coba direnungkan. Kita ketika dalam posisi saat ini merasa tidak baik-baik saja, merasa dalam lingkungan kemana saja kita gak tepat, persahabatan dan lain sebagainya tidak tepat. Kita merasa sering cemas, khawatir, takut. Dan kita sering banget mencari jawabannya itu keluar diri. Sehingga karena kita mencari jawabannya keluar diri untuk menyelesaikan satu masalah demi masalah, malah menimbulkan masalah baru. Akhirnya kita jadi merasa semakin capek, lelah. Bahkan banyak sekali orang-orang yang akhirnya terjebak depresi. Dia lupa untuk memperbaiki keadaan di dalam dirinya. Jadi malam ini memang Kak Abai mau ngajak kita kembali jalan pulang. Karena sejatinya bagaimanapun kondisi orang tua kita dilahirkan, kita dalam posisi yang sudah jelas kondisi orang tua kita seperti apa, ada dalam satu lingkungan persahabatan atau keluarga, tapi ada kesempatan manusia itu dilahirkan dalam kondisi fitrah, selalu ada kesempatan kita kembali menjadi fitrah. Tapi kita kembali ke dalam menjadi fitrah itu, kita harus memperbaiki keadaan di dalam diri kita. Kita harus pulang, kita harus kembali. Karena kalau terus-menerus kita berusaha menyelesaikan segala sesuatu yang menjadi dampak dari kondisi di dalam batin kita, dalam diri kita, maka nggak akan selesai.
Malah semakin keras kita memperbaiki keadaan di luar diri kita, maka semakin capek lelah kita. Tapi kalau ke dalam diri kita, maka kita akan menemukan sejatinya diri kita, dan di situ kita akan bertemu dengan sejatinya bagaimana Allah sebenarnya ada bersama kita. Saat itu terjadi, barulah solusi demi solusi hidup insya Allah akan terjadi. Ya, yuk cari jawaban ke dalam dirimu. Perbaiki kondisi diri kita. Ya. Kenapa? Karena manusia ini makhluk halus sebenarnya, makhluk energi. Bahkan kalau kita itu diteropong sama mikroskop atom gitu ya, kita itu sebenarnya sekumpulan energi. Silahkan baca beberapa buku referensi fisika kuantum ya. Saya punya di rumah buku-bukunya, saya senang banget baca buku-buku itu gitu. Jadi manusia itu kayak debu-debu di padang pasir gitu sebenarnya. Kita tuh sekumpulan energi. Ada partikel Allah aja sebenarnya yang membuat kita terlihatnya seperti benda padat gitu ya. Tapi kalau menggunakan mikroskop atom, kita itu sebenarnya sekumpulan energi. Alam semesta kita pandang sebagai suatu bentuk energi, alam semesta juga sama sebagai sebuah bentuk energi, alam semesta dan isinya, yang punya frekuensi dan vibrasi atau getaran yang selalu bergerak dan berjalan. Alam semesta ini hidup ya. Bahkan kalau dalam Islam kita percaya mereka pun sedang berzikir dengan caranya ya. Dan berdasarkan penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan, setiap manusia itu memancarkan gelombang elektromagnetik yang berasal dari pikiran dan perasaan yang disebut vibrasi. Kita itu bervibrasi. Dan vibrasi itu getaran energi yang memiliki peranan penting ya dalam dunia fisik kita dan dalam dunia metafisik kita. Energi dan getarannya itu nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan, sangat bisa dirasakan manfaatnya. Teman-teman sekarang bisa online seperti ini, ada faktor energi, vibrasi, sinyal, frekuensi, koneksi internet nggak kelihatan ya. Tapi di atas kita semua ini koneksi, ada vibrasi, ada frekuensi yang akhirnya kita bisa terhubung satu sama lain. Nggak kelihatan. Teman-teman punya paket data masing-masing, paket internet masing-masing kan nggak kelihatan. Kita bisa telepon sama orang, berkomunikasi. Luar biasa. Makanya kalau ada yang nggak percaya dengan kekuatan doa, itu berarti dia belum tahu ilmunya. Doa nih, kita seperti ini berdoa. Ya, ini satelit kita nih. Kita berdoa itu sedang berkomunikasi ya, sama yang maha menciptakan kita, yang sudah menciptakan alam semesta dan diri kita. Komunikasi. Doa itu vibrasi energi. Doa itu pesan, doa itu komunikasi. Komunikasi pun bervibrasi. Jadi manusia ini makhluk energi yang bervibrasi. Itu dulu teman-teman ya. Kita sahabat semua, sahabat Singlila semua, sadar dulu terkait dengan itu. Lalu berikutnya bagaimana sains gitu ya. Saya belajar sains, tapi insya Allah belajar agama dulu, baru belajar sains. Sehingga belajar sains justru semakin menemukan Allah di dalam hati, semakin yakin kepada Allah, dan semakin yakin banget Islam itu solusi kehidupan segala aspek. Ini nanti nyambung ya ke soal jodoh dan lain sebagainya. Kenapa tadi manusia ini makhluk energi yang bervibrasi ya. Dan ada satu konsep dari David Hawkins. Nah, dia itu seorang psikiater, spiritualis, penulis mega bestseller juga, peneliti juga. Dan bukunya itu menjadi referensi banyak pihak. Jadi, menurut David Hawkins itu vibrasi manusia itu merujuk pada tingkat energi atau frekuensi yang dimiliki oleh individu dalam kesadaran mereka. Jadi, tiap orang itu bervibrasi ya, memiliki energi jelas, tapi itu sangat tergantung nantinya pada tingkat kesadaran kita. Jadi Hawkins itu berpendapat tiap manusia itu memiliki tingkat vibrasi yang unik ya, dan
tiap orang punya tingkat kesadarannya masing-masing, ya, level kesadarannya masing-masing, dan skala kesadarannya ini menurut Hawkins, jadi dia udah ngembangin teori berbasis praktikum. Tentu saja kesadaran manusia itu dia ukur dalam skala yang berkisar 0 sampai dengan 1000. Jadi setelah itu dia juga membuat leveling, semakin tinggi tingkat vibrasi seseorang, semakin tinggi pula tingkat kesadaran mereka. Jadi semakin tinggi semakin positif, ya, mencerminkan energi positif. Energi positif itu kebijaksanaan, cinta, kebahagiaan. Jadi teman-teman yang tadi sering cemas, sering khawatir, kemungkinan energinya sedang dalam keadaan low gitu ya, rendah. Ya, sebaliknya tingkat vibrasi yang lebih rendah mencerminkan tadi energi negatif. Paham ya teman-teman, dari dulu belajar ya di kelas IPA pasti energi positif, energi negatif. Termasuk di diri kita saat ini sendiri yang menyala itu energi positifnya, yang banyak itu banyak dan menyala itu energi positif atau energi negatif. Kalau lebih banyak energi positif, nantinya kita lebih bijaksana, penuh cinta, lebih bahagia. Seseorang punya masalah A, masalahnya sama, tapi yang satu energi positifnya dominan, yang satunya low, rendah, sehingga energi negatif yang menguasai. Satu permasalahan yang sama bagi satu orang bisa diselesaikan dengan sangat mudah. Bagi orang yang bervibrasi rendah, energi negatif malah menimbulkan ketakutan, kemarahan, dan ketidakbahagiaan. Nah, sadar ini, sadar diri, sadar hati, sadar energi, ini bagian dari kita kenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, insya Allah akan mengenal Tuhannya. Teman-teman harus memahami ilmu ini, ya. Karena nanti insya Allah justru akan lebih pandai kita mengendalikan diri dengan kesadaran sepenuhnya, sehingga akhirnya kita bisa lebih mengendalikan hidup kita. Jadi David Hawkins tuh sampai membuat level vibrasi energi manusia, ya, level tertinggi itu level pencerahan, ya. Level pencerahan, kesadaran murni, kebahagiaan yang tak terlukiskan, ya. Tak terlukiskan, kebahagiaan yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Kita ada dalam satu kondisi yang benar-benar penuh dengan pencerahan, ya. Energinya 700 sampai dengan 1000. Lalu ada level kedamaian, dan ini manusia yang penuh dengan kekuatan. Ada yang power force, ya. Power force itu sebaliknya gitu ya. Ada yang level kedamaian, kebahagiaan luar biasa. Dia sudah mengalami proses pencerahan. Ya teman-teman, kondisinya tenang, damai, ya. Lalu kondisi penuh dengan sukacita, penuh dengan cinta, berpikir dalam Islam tafakur, penerimaan, rela menerima, kondisi lapang, ya. Kemauan, netral itu ya, Anda tahu sendiri kan, netral gak positif, negatif dalam kondisi netral. Berani, ya, ini level-level energi yang sangat bagus. Tapi di sini teman-teman, kalau kita lihat ada juga yang di bawah. Kalau orang yang belajar Islam nanti akan menemukan jawaban. Oh, kalau mereka tuh sampai melakukan penelitian empiris, ya. Mereka para ahli itu sampai melakukan penelitian empiris. Mereka emang non muslim, tapi mereka melakukan penelitian empiris soal bab energi di dalam manusia. Tapi kalau di dalam Islam akhirnya kita menemukan, dan teman-teman akan semakin kagum terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Betapa dahsyatnya beliau. Itu udah level tertingginya, ya, manusia. Kalau bicara energi itu level tertingginya makhluk ciptaan Allah, ya. Nah, kalau level rendah sekali, ternyata di sini ada bangga, marah, takut, ya, sedih mendalam, apatis, bersalah, sering merasa bersalah, malu, merasa tak berharga, ada dendam, kebencian, kekhawatiran, penyesalan, hasad, keinginan yang terlalu kuat, terlalu mencintai seseorang, mencintai makhluk, keinginan besar banget, wajib, kudu, pokoknya harus nikah sama dia gitu ya, bergelora. Nah di sini, di kondisi force ini yang
low vibration ini teman-teman, sebenarnya kalau di dalam agama, di dalam Islam teman-teman, sedang dikuasai hawa nafsu, sedang mengikuti hawa nafsu, bahkan di level sangat parah sedang menuhankan hawa nafsunya. Ya, di sini yang berfungsinya manusia, otaknya otak reptil, ya, reptilians, bukan level bijaksana. Makanya manusia itu katanya bisa lebih rendah dari binatang. Ketika yang menguasainya bervibrasi rendah, energi negatif, kita bahkan bisa lebih rendah dari binatang. Makanya banyak perilaku-perilaku yang mengerikan kita baca berita yang dilakukan oleh oknum manusia. Tapi kalau dalam kondisi power ini luar biasa di sini, ya, manusia bahkan bisa selevel, ya, atau lebih levelnya dari malaikat. Jadi ini level vibrasi energi manusia. Nah teman-teman, ketika Kauzo Murakami PhD berkata bahwa ketika kita mendapatkan informasi baru, maka ada DNA positif yang menyala di dalam tubuh kita. Dan teman-teman udah tahu nih, oh ternyata kondisi level vibrasi energi manusia itu ada levelingnya. Nanti kita tanya ke dalam hati yang tadi jujur brutal, wah sering cemas, khawatir, takut, tidak bahagia, merasa tidak baik-baik saja, berarti teman-teman sedang berada dalam kondisi low. Nah, dampaknya ini gimana kalau kita berenergi negatif, pola pikir terbatas, ya, tingkat kesadaran kita rendah, sering sekali makanya overthinking, sulit melihat peluang, solusi, alternatif dalam hidup, banyaknya fokusnya di masalah aja sehingga makin mumet, makin mumet. Persepsi terhadap diri pribadi pun bermasalah, ya, baik pada diri sendiri bermasalah, pada orang lain pun bermasalah. Lalu energi negatif berkepanjangan, jadi tingkat kesadaran kita rendah, lebih banyak emosi negatifnya, lebih emosi negatif nanti wujudnya tadi cemas, marah, khawatir, sampai titik depresi. Jadi nantinya akan ngeganggu kondisi emosional seseorang, mengganggu juga hubungan dengan orang lain tentu saja. Lalu masalah di metafisik, mental, akhirnya ke masalah fisik. Kesehatan fisik jadinya mudah sakit, jadinya kita imun tubuhnya menurun, ya. Lalu berikutnya hubungan yang bermasalah atau berpotensi bermasalah. Makanya dalam hidup kita mendapati fakta-fakta juga ada orang-orang yang sering bermasalah sekali dimanapun dia berada. Bahkan ada yang case juga dalam pernikahan, lebih dari 5 kali pernikahan semuanya berakhir dengan masalah beruntun terus menerus. Setiap permasalahan dia pasti menyalahkan pasangannya, yang salah orang lain. Dia nggak pernah ke dalam dirinya untuk memperbaiki diri. Bisa jadi dua-duanya memang bermasalah, tapi selama kita menyalahkan terus-menerus orang lain, diri kita pun salah. Dia hadir di hidup kita karena kita menarik, karena kita punya energi yang sefrekuensi, energi yang punya kemiripan atau cenderung sama, entah levelnya tinggi rendah. Hidup ini berlaku dalam kehidupan ini, tadi manusia ini mengeluarkan vibrasi, getaran elektromagnetik, sifat magnet ketan penarik. Makanya kita memahami ilmu ini malam ini, teman-teman semua nanti akan paham kenapa kita terus-menerus menarik permasalahan di dalam diri kita, hidup kita, termasuk hubungan yang bermasalah. Ini juga hasil tadi tafakur Ka'abai, melihat kondisi sekarang, melihat kondisi sekarang. Kenapa si Fulan ini circle-nya positif banget gitu ya? Alhamdulillah pernikahannya pun bahagia, positif juga. Kenapa yang di case by case akhirnya kita bisa melihat dengan utuh bahwa ada hal-hal yang memang kita harus pelajari lebih lanjut lagi.
ketika seseorang bervibrasi negatif, lebih dominan energi negatifnya, lebih rentan ya untuk menghasilkan hubungan yang bermasalah. Lalu berikutnya dampak energi vibrasi negatif juga keterbatasan potensi. Jadi kita membatasi diri kita untuk berkembang. Kan ada banyak sekali orang yang negatif. Dan aku mah apa tuh, aku nggak mungkin berhasil. Nggak akan ada yang mau sama aku. Wah itu. Kita sering sekali ngejudge diri kita. Akhirnya kita terjebak dalam siklus negatif. Dan akhirnya kita sulit untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Bahkan kita menafikan, mengabaikan keberadaan Allah yang Maha Kuasa atas diri kita, dan dengan kuasanya Allah mampu mengubah kondisi kita. Tapi kitanya yang menutup. Akal kita tertutup. Hawa nafsu menguasai. Hawa nafsu bukan hanya sekedar syahwat, amarah, keinginan demi keinginan, ketakutan demi ketakutan, kecemasan demi kecemasan. Dan setan paham banget menggunakan hawa nafsu untuk mengarahkan kita menjadi orang yang negatif, berada dalam siklus negatif. Lalu apa penyebabnya? Ya, ini berkesadaran teman-teman membuka hati untuk tahu trauma emosional, salah satu yang utama dan pertama itu trauma emosional di masa lalu. Setiap manusia punya masa lalu. Hal-hal yang bersifat traumatis, kalau tidak kita ikhlaskan, tidak kita terima, tidak kita selesaikan, tidak kita damaikan, ya, itu akan mengganggu terus-menerus. Ada pengalaman traumatisnya pun macam-macam. Ada bab kehilangan, kita masih belum bisa ikhlas, masih belum bisa nerima dengan ujian kehilangan. Ada sahabat kita yang kurang beruntung mengalami kekerasan fisik, kekerasan seksual. Prihatin sekali kabar. Tapi lebih prihatin lagi kalau kekerasan fisik dan seksual itu benar-benar menyiksa seumur hidup. Teman-teman harus dibantu. Ya, pastinya ada profesional yang bisa membantu itu dari sisi mental, dari sisi spiritual juga, insya Allah bisa dibantu. Dari sisi praktisi yang memang ahli di bidangnya pun teman-teman harus dibantu. Atau hal-hal lainnya yang pada akhirnya trauma yang membuat teman-teman korban bullying, kegagalan pernikahan yang pernah terjadi, kegagalan dalam satu hubungan menuju pernikahan, dan itu menjadi sesuatu yang menyisakan trauma sampai dengan hari ini. Ini kalau kita terus residunya, sampahnya dipertahankan di dalam diri kita, kita bumbui dengan kecemasan, kekhawatiran, kita bumbui dengan cuka, dengan dendam, benci, pada akhirnya akan semakin negatif diri kita. Sampai kapan sampah itu disimpan di dalam diri kita? Yuk rilis. Trauma emosional menimbulkan vibrasi negatif, negative thinking, pola pikir negatif juga sama, membuat diri kita bervibrasi negatif, merasa diri nggak berharga, merasa tidak mampu tadi ya, mental dah aku mah apa tuh, merasa tidak layak. Ini faktornya bisa banyak hal, termasuk lingkungan yang negatif, lingkungan yang tidak sehat. Kita baru saja masuk bulan Muharram, momentum hijrah, kita baru peringati. Makanya ada hijrah movement ya di dalam Islam, fase transformasi, bagaimana pentingnya kita mengubah diri kita, mengubah lingkungan kita ya, karena lingkungan itu mengandung vibrasi. Kebayang teman-teman berada dalam satu lingkungan yang toksik, kita ingin berubah menjadi baik, tapi kita terus-menerus berada dalam satu lingkungan yang itu sebenarnya secara vibrasi negatif sekali. Kapan hijrah? Berikutnya ketidakseimbangan emosi ya, ada kebencian, kemarahan. Islam sudah ngebahas ini, makanya ada bab tazkiyatun nafs, makanya ada bab tasawuf. Dan yang terakhir juga di sini ketidakpedulian spiritual ya.
ketidakpedulian spiritual. Jadi kita pun di sini terhadap amal-amal ibadah kita bodoh amat lah, kurang lebih seperti itu. Atau kita beribadah tapi tidak berkomunikasi dengan Allah. Atau kita malah sebaliknya, ketidakpedulian spiritual membuat kita terus-menerus melakukan dosa dan maksiat. Auzubillahi min zalik, khususnya bahkan kita berani melakukan dosa dan maksiat yang kategorinya dosa besar. Vibrasinya jadi negatif banget, energinya jadi negatif banget. Tidak ada satupun manusia yang tanpa dosa. Tapi Ka'bah berpesan, minimalisir dosa, hindari dosa besar. Gak ada yang gak bisa tanpa dosa, tapi minimalisir dosa bisa. Menghindari maksiat dosa besar bisa, insya Allah. Tanpa dosa gak bisa. Tapi kita bisa bertekad, berazam di dalam hati, minimalisir dosa. Hindari banget dosa besar. Karena dosa besar itu energi negatifnya luar biasa. Contoh, zina. Luar biasa. Ya. Kalau yang sudah terlanjur melakukan, untuk menetralisir energi negatifnya, agama kita mengajarkan kita untuk sungguh-sungguh bertobat. Tapi saking gedenya energinya di dalam diri kita, terkadang malah tobatnya akhirnya jadi tobat sambal. Sekarang menangis karena melakukan perbuatan zina, bulan depan ada kesempatan mudah melakukan lagi. Kenapa? Karena energi negatifnya sudah mengikat diri kita. Makanya sahabat semua, para singelila yang Allah jaga sampai dengan hari ini dari perbuatan zina, jaga setengah mati, ya. Dan yang sudah terlanjur, taubat dengan sungguh-sungguh, karena Allah Maha Penerima taubat. Jadi ini penyebab energi negatif. Nah, sekarang kita mencari jawaban, mencari solusi. Apa yang harus aku lakukan? Apa solusinya apa? Ya. Tahukah sahabat semua, sebelum kita bahas solusi, sebelum kita bahas apa saja yang harus dilakukan, tahukah sahabat semua, kenapa vibrasi ini, bahasan vibrasi malam ini menjadi penting? Karena seseorang akan cenderung dipertemukan dan didekatkan dengan seseorang yang sefrekuensi atau sevibrasi. Makanya kebayang kalau kita sekarang semangat menjemput jodoh, tapi vibrasi kita masih dekat ke negatif atau dekat ke negatif. Kebayang nggak? Yang akan mendekat kepada kita nanti seseorang yang juga kemungkinan, ini bahasanya kemungkinan besar, sefrekuensi atau sevibrasi. Inilah jawaban yang Kak Abai Tafakuri dan tim bahas kenapa dan kenapa terjadi seperti ini, dan seperti ini. Dan inilah bagian dari ikhtiar yang bisa dilakukan. Jangan dulu bicara takdir sebelum doa dan ikhtiar maksimal dilakukan. Termasuk mengintervensi diri kita saat ini, teman-teman malam ini hadir, 1.500 orang lebih hadir. Teman-teman mau belajar, mau melakukan intervensi supaya menjadi pribadi yang frekuensinya positif, vibrasinya positif, lebih dominan energi positif di dalam dirinya, sehingga insya Allah peluang untuk bertemu dengan jodoh yang sefrekuensi, sevibrasi, yang positif juga, sevalue juga, dalam bahasa agamanya sekufu. Sekufu itu bukan soal bab harta, ya, tahta. Sekufu itu soal value, visi misi hidup, itu frekuensi vibrasi. Jadi seseorang itu akan dipertemukan dan didekatkan dengan yang sefrekuensi, sevibrasi, sevalue, sekufu pada akhirnya. So memang penting sekali kita untuk memperbaiki, terus-menerus memperbaiki diri kita. Kalau tadi tahukah kamu, sekarang maukah kamu menikah dengan seseorang yang bervibrasi negatif dan memiliki level kesadaran yang rendah? Mau nggak? Pertanyaan saya seperti ini. Menikah dengan seseorang yang bervibrasi negatif dan memiliki level kesadaran yang rendah, mau nggak? Nah ini ada, ingat ya, penampilan agamis belum tentu dalamnya positif. Ini fakta.
Maukah kita menikah dengan seseorang yang bervibrasi negatif dan memiliki level kesadaran yang rendah, gak sadar secara spiritual tadi dan lain sebagainya? Nah, balik lagi, kita tidak dalam posisi keluar. Jadi kita mengevaluasi orang lain gitu ya, ikhwan, akhwat banyak mengevaluasi ikhwan, enggak. Tapi kita melihat ke dalam diri kita. Itu yang bisa kita lakukan. Kita melihat ke dalam diri kita, sahabat semua. Kalau jawaban kita tidak mau, maka apa yang harus dilakukan? Kita harus menjadi pribadi yang ada dalam level di atas ini. Positif, level bijaksana, level pencerahan, orang yang berada dalam pencerahan, damai, penuh sukacita, penuh cinta, sering tafakur, tadabur, muhasabah, menerima takdirnya, memiliki kemauan, memiliki keyakinan, memiliki keberanian. Inilah orang-orang yang berkesadaran tinggi dan bervibrasi energi positif. Bukan orang-orang yang dikuasai oleh siklus negatif seperti yang di bawah. Suka menghina, sombong, suka membenci, agresif, menuhankan keinginannya, memiliki kemelekatan diperbudak duniawi, terlalu khawatir, hidup tidak bahagia, penuh dengan penyesalan, putus asa, gampang menyerah, suka menyalahkan orang lain, tak berharga. Ya. Jadi kitanya jadi pribadi yang di atas ini, maka ketika vibrasi kita positif, level vibrasi kita ada di titik ini, insya Allah akan menarik nanti orang yang sama. Termasuk juga bukan hanya sebatas jodoh, ya. Kan kita kalau jodoh berharapnya doang, tapi lingkungan kita juga sama. Kalau kita ada dalam lingkungan yang negatif, kita pasti merasa nggak cocok. Ketika kita berubah jadi positif nih, misalkan teman-teman berubah jadi positif, ada dalam lingkungan negatif, teman-teman akan menarik diri, atau sebaliknya yang negatif akan meninggalkan. Itu udah gak akan ketemu. Itu udah hukumnya seperti itu, ya. Lalu balik lagi ke pertanyaan, bagaimana caranya menjadi pribadi berkesadaran dan bervibrasi positif? Nah, kawan punya pertanyaan, pernah nggak sih hati kita merasa damai dan tenang? Sesekali pernah, Kang, tapi lebih sering enggak. Nah, sesekali sering kayak gini, tapi sering juga enggak. Nah, sering kayak gini, Kang, sesekali tidak. Sesekali cemas khawatir. Wah, itu manusiawi sekali. Ya, nggak ada orang yang sepenuhnya tenang dan damai, nggak ada. Tapi yang paling bagus itu lebih sering tenang dan damai. Sesekali cemas khawatir, itu pun terkendalikan. Tapi kalau teman-teman lebih sering cemas khawatirnya dibanding kondisi damai dan tenang, maka hati-hati, harus segera diintervensi, harus segera diperbaiki. Nah, pernah nggak teman-teman, ini pertanyaan lagi, jawab dengan jujur ya, pernah nggak doa kita diijabah langsung dan tiba-tiba? Ayo, pernah nggak? Ya, pernah nggak kita di dalam hidup doa kita itu diijabah sama Allah langsung ya, dan tiba-tiba? Masya Allah, banyak yang pernah ya, Alhamdulillah. Ada sering sekali kejadian di dalam hidup kita, kita minta kepada Allah dimudahkan dengan caranya. Ya, tiba-tiba aja kita ketemu dengan hal yang kita anggap itu tunggu-tunggu, tapi tiba-tiba caranya itu tidak kita prediksi. Pernah nggak urusan-urusan kita rasanya mudah untuk diselesaikan? Wah, pokoknya kayak jalan tol gitu ya. Ada masalah ujian tapi mudah untuk diselesaikan, diberikan kemudahan untuk diselesaikan. Pernah nggak bertemu suatu kejadian menyenangkan ya, atau solusi hidup ya, tiba-tiba aja ketemu sesuatu yang alhamdulillah, kita solusi hidup yang kita sebut kebetulan gitu. Nah, ini semua ya, hal-hal tak terduga, pertolongan tak terduga, kemudahan demi kemudahan, doa yang mudah diijabah,
hati tenang dan damai itu ciri-ciri orang yang berada dalam kondisi vibrasinya positif. Ya. Dan alangkah indahnya jika kita semua ada dalam kondisi seperti ini. Ya. Ada kisah seorang muslimah yang tadinya dia negatif karena usianya udah mendekati 30 tahun. Belum menikah, dipenuhi rasa cemas, khawatir, dan takut, tapi dia mengintervensi dirinya dengan kesadaran spiritual bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Lalu dia kembali kepada Allah. Di dalam satu sholat tahajudnya dia ridho dengan segala ketetapan Allah, doa kepada Allah, sampai akhirnya di satu titik dipertemukan dengan jodoh dunia akhiratnya dengan caranya Allah. Ditugaskan oleh pimpinannya untuk datang ke satu rumah sakit, di lobi rumah sakit bertemu dengan sahabatnya yang menjadi dokter di rumah sakit tersebut di kota Bandung. Akhirnya dengan caranya Allah, si laki-lakinya tertarik ngajak ta'aruf. 3 minggu kemudian khitbah. Dipertemukan dengan teman kuliahnya secara kebetulan, tidak direncanakan, di lobi rumah sakit. Akhirnya sekarang sudah menikah. Beliau cerita ke saya beberapa minggu sebelum pernikahan. Dan beliau penonton Cinta Positif Project, satu project yang dulu Kang Abai dan tim produksi. Jadi ketika mengubah dirinya, vibrasinya menjadi positif, akhirnya bertemu dengan kemudahan demi kemudahan. Termasuk juga dengan seorang singlilah muslimah juga, ceritanya ini sudah berusia hampir 35 tahun. Selama ini dia berada dalam kebencian, dendam kepada seseorang yang di masa lalu pernah mengkhianatinya, calon suaminya yang menjanjikan akan menikahi, lalu pergi dia untuk bekerja di luar negeri, baru sekian lama gitu ya, belum lama ya, tiba-tiba saja setahun kemudian, padahal dijanjiin 2 tahun aja nanti kerja terus nikah, pulang ke tanah air nikah, baru setahun tiba-tiba mendapat kabar menikah dengan orang lain. Dia akhirnya marah, dan itu menjadi pengalaman yang trauma, bervibrasi negatif, sampai akhirnya bukan tidak mau menikah, tapi sulit sekali bertemu dengan jodoh. Ya, sudah banyak orang yang berusaha untuk menjodohkan pun selalu negatif. Sampai satu sisi dia menyadari ya, bahwa di dalam dirinya masih banyak sekali sampah, residu energi negatif yang belum dinetralisir atau diubah menjadi positif. Ada beberapa intervensi yang dilakukan baik secara spiritual maupun mental, dan alhamdulillah setelah itu dilakukan di tahun yang sama dia menikah. Jadi penting sekali kita untuk bervibrasi positif, energi positif di dalam diri kita dominan. Satu, supaya tadi kita dipertemukan dengan yang setipe sama, yang positif juga ya. Itu yang pertama. Terus kita akhirnya dalam tanda petik tidak salah pilih. Dan yang kedua, ketika kita menjalani pernikahan, ketika kita positif, insya Allah peluang lebih besar untuk menjalani pernikahan berkah, berkualitas, dan penuh dengan kebahagiaan. Jadi ini beberapa cerita ya, yang banyak sekali cerita yang masuk ke Kang Abai, termasuk juga tadi pengalaman-pengalaman sahabat kita yang hidup dalam traumatis, depresi, cemas, khawatir, takut karena berbagai pengalaman. Hanya dulu Kang Abai belum bisa menyampaikan hanya sebatas menyampaikan solusi-solusi yang sifatnya formal. Tapi insya Allah malam ini kita bahas lebih mendalam ke bab ini. Kenapa? Karena kalau kita ini ngaji diri ya, judulnya ngaji diri, salah satu bab kenal diri. Ketika kita masuk ke ranah ini, akhirnya kita bisa mengaktifasi potensi yang Allah berikan, yaitu akal kita ya. Karena akal itu selalu condong pada kebenaran ya. Jadi yang tadi dijelaskan itu kebiasaan atau habit yang terjadi jika seseorang bervibrasi positif, penuh dengan kemudahan, tenang, damai, tentram hidupnya. Hidupnya bukan tanpa masalah dan ujian, tetapi keyakinan dan ketenangan dirinya membuatnya mampu menghadapi dan melewati tantangan dan ujian. Ya.
Termasuk juga Allah karuniakan biasanya orang-orang yang positif itu tadi bertemu, dipermudah, dipersatukan dengan orang-orang yang sefrekuensi, sevibrasi. Sehingga nanti ketika menikah pun mereka berdua insya Allah lebih kuat ketahanan keluarganya, lebih siap menghadapi ujian-ujian dan masalah rumah tangga, lebih sering bahagianya dibanding sebaliknya. Ya. Lalu bagaimana caranya menjadi pribadi berkesadaran dan bervibrasi positif, ini masih menjadi pertanyaan. Islam punya solusi komprehensifnya. Jadi saya semakin mempelajari buku-buku penelitian dari Barat itu, justru saya semakin jatuh cinta bahwa Islam ternyata memiliki solusi yang komprehensif bagaimana manusia itu bisa berada pada level kesadaran yang tinggi. Ya. Apalagi kalau kita mempelajari bagaimana akhlak Rasulullah, itu kita langsung berkesimpulan, oh beliaulah Al-Quran berjalan, pasti vibrasinya dari tadi yang tabel tadi itu, beliaulah sosok manusia yang levelnya paling atas, luar biasa. Ya. Ini membuktikan Islam punya solusinya. Dan membangun kesadaran dan mengubah diri kita bervibrasi positif itu kita butuh konsistensi. Tapi ini yang menjadi kuncinya, kita butuh konsistensi. Dan pada banyak orang juga membutuhkan pendampingan dan bimbingan. Ya, mayoritasnya malahan ya membutuhkan bimbingan dan juga pendampingan. Lalu bagaimana caranya menjadi pribadi yang berkesadaran dan bervibrasi positif dengan cara yang Islami? Karena ada juga orang-orang yang mencari solusi di luar cara yang Islami. Bukan ada, tapi banyak ya, ada banyak juga. Tapi kalau Kak Abai meyakini, ya kita sebagai Muslim kita lakukan cara yang Islami. Kenapa? Karena memang Islam sudah memberikan ya, tools-toolsnya itu Islam sudah berikan. Salah satunya itu kita harus membangun kesadaran ilahiyah ya di dalam diri kita. Ada banyak sekali kesadaran ilahiyah. Kak Abai menulisnya di buku terbaru Kak Abai. Ya. Tawakal adalah kekuatan. Segala sesuatu dalam hidup meyakini kita ciptaannya Allah. Meyakini bahwa rencana Allah itu yang terbaik untuk diri kita. Ya. Ada banyak sekali kesadaran ilahiyah yang harus dibangun di dalam diri kita. Tentu saja butuh waktu yang lebih panjang lama untuk menjelaskan ini. Saya nggak tahu nih apakah admin tim Singalila mempersiapkan ready ada satu cuplikan bagaimana kita bisa membangun kesadaran ilahiyah lewat video gitu ya, yang Kang Abai sudah rekam. Ada nggak yang bisa ditampilkan dan sahabat Singalila di rumah bisa menyimaknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Sahabat Singalila, bayangkan sebuah perjalanan jauh yang akan kita lakukan. Perjalanan yang penuh dengan ujian, penuh dengan misteri kehidupan, pengorbanan, kejadian tak terduga, berikut tawa dan tangis yang datang seperti kemarau dan hujan. Seperti halnya Allah hadirkan orang-orang yang menemani perjalanan tersebut datang silih berganti. Ada yang setia menemani, ada yang tak jadi menemani, ada yang ditinggalkan, ada yang meninggalkan, ada yang membuat bahagia, ada yang membuat menangis. Perjalanan cinta itu perjalanan hati yang tak mudah untuk dilewati. Sebab itu kita harus menyiapkan bekal dan persiapan. Karena tanpa bekal dan persiapan, kita akan mudah hancur dan terbawa arus tanpa arah tujuan. Sahabat Singalila, seperti kita tahu, sangat penting kita menuju vibrasi yang positif, kita menuju vibrasi yang mencerahkan. Dan untuk sampai ke arah sana, seperti kata pakar, kita harus membangun kesadaran. Nah, Islam punya solusinya.
Saya ambil dari buku saya yang saya tulis bertema mengikhlaskan bagaimana kita membangun kesadaran, tapi dengan pendekatan spiritual, tepatnya kesadaran ilahiyah, agar vibrasi diri kita, vibrasi hati kita, insya Allah menuju positif, insya Allah menuju kedamaian, insya Allah menuju ketenangan, insya Allah menuju pencerahan. Insya Allah sekarang saya akan menyampaikan satu demi satu bagaimana kita bisa membangun kesadaran ilahiyah agar hati kita tenang, damai, dan penuh dengan pencerahan. Kesadaran yang pertama adalah kita yakin bahwa semua hal dalam hidup ini miliknya Allah. Ya, semua milik Allah. Kita semua milik Allah. Sahabat Singalillah, ada satu waktu dalam perjalanan hidup saya yang selalu saya ingat. Saat itu saya masih di bangku SMP. Selepas salat Isya, saya mengobrol berdua saja bersama ibu yang masih mengenakan mukena. Saya bertanya kepada ibu tentang pengalaman yang paling ibu syukuri sepanjang perjalanan mengenal almarhum bapak. Saya berpikir ibu akan menjawab bahwa hal yang paling dia syukuri saat bersama bapak itu saat naik haji bareng bapak. Karena ibu sama bapak itu naik haji di usia yang sangat muda. Saat itu usia mereka baru 27 tahun. Tentunya bagi pasangan suami istri, bisa menunaikan rukun Islam yang kelima adalah hal yang paling disyukuri, pengalaman terindah sepanjang hidup. Namun ternyata jawaban ibu bukan itu. Beliau menjawab, kejadian yang paling mama syukuri bersama bapak adalah saat kehilangan bapak. Jawaban ibu benar-benar mengagetkan saya. Saya pun bertanya balik, kenapa? Lalu ibu menjawab dengan sebuah kalimat yang selalu terngiang di kepala saya hingga saat ini. Karena setelah kehilangan bapak, mama jadi semakin dekat dengan Allah. Mama merasa semakin mencintai dan dicintai oleh Allah. Saya tertegun mendengar jawaban ibu. Saat itu mungkin saya belum terlalu memahami, namun seiring berjalannya waktu, akhirnya saya lebih memahami. Karena setelah kehilangan bapak, memang ibu saat itu sempat depresi selama 1 tahun. Tapi di tahun berikutnya, ibu mulai mendekat kepada Allah, terus menerus mendekat kepada Allah. Di satu titik kehidupan, ibu membiasakan diri sholat malam dan semakin dekat dengan Al-Quran. Setiap hari membaca Al-Quran, aktivitas yang sebelumnya tidak beliau lakukan. Saya mendapati ketika bangun tidur, ibu selalu dalam keadaan menggunakan mukena dan sedang berdoa menangis kepada Allah. Jadi ibu nangis, tapi nangisnya di sepertiga malam sama Allah. Ibu berubah menjadi seseorang yang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli baca Quran. Dan beliau rutinkan itu sampai dengan hari ini. Allah menganugerahi beliau kekuatan, kesabaran, karena saya melihat ibu menjadi sosok muslimah yang sabar, tangguh, dan pantang mengeluh pada siapapun. Dan Oke, semua bisa nyemak lagi suara Ka'bah ya. Jadi kita membangunkan kesadaran ilahiyah ya, membangunkan kesadaran ilahiyah. Dan ada banyak sekali, kita yakin diri kita adalah milik Allah, berserah kepada Allah adalah kekuatan, dan bagaimana kita bisa akhirnya menjadi pribadi yang berkeyakinan
penuh kepada Allah. Semua hal dalam hidup ini miliknya Allah. Ada level-level kita membangun kesadaran ilahiyah, dan setelah kita membangun kesadaran ilahiyah, kita berusaha untuk mengenali diri kita, ya, diri kita, struktur diri kita, sahabat semua. Di dalam diri kita Allah anugerahkan kolbu, akal, hawa nafsu, ya. Udah belum sih kita kenal diri kita seutuhnya gitu, sampai pada akhirnya kita pun bisa mengenal tujuan hidup kita? Sudah belum kita melakukan kegiatan yang disukai, ya, yang disukai oleh Allah dan juga sangat dianjurkan oleh Rasulullah? Kita memperbanyak tafakur, tadabbur, muhasabah. Sudah belum kita selama ini berusaha terus-menerus mengikhlaskan hati kita dan memantaskan diri kita, latihan konsisten terus-menerus, karena memang ini bukan 1 jam ini atau 1 hari 2 hari, ini harus diinstal menjadi satu habit, kebiasaan. Tapi adilnya Allah pastinya ada caranya, dan kita insya Allah dengan kebulatan tekad, dengan niat, insya Allah bisa kita menjadi pribadi yang memiliki vibrasi energi yang sangat positif. Dan yuk cari jawaban ke dalam diri bersama-sama, ya, bareng-bareng. Mau ditemenin bareng-bareng? Nah, ini bagian dari Kang Fahmi ini, ya. Ini pertanyaan untuk kita bersama nih, Kang. Kita cari jawaban ke dalam diri kita bareng-bareng, dan kita bisa bareng-bareng mencari solusinya sesuai dengan apa yang memang Islam sudah ajarkan. Mangga Kak Fahmi. Siap Kak Abai, Masya Allah, luar biasa ya. Ini saya aja yang sudah berkali-kali mengikuti Kang Abai, ini amazed sekali dengan materi kali ini Kang Abai. Jadi ini relate-nya bisa kemana-mana ya, bukan hanya tentang jodoh Kang Abai, karena vibrasi itu saya jadi ngerasa, oh ternyata Allah menjauhkan saya dengan orang-orang itu karena memang frekuensinya udah beda gitu kan. Iya, itu memang sebenarnya ilmu kehidupan, Kang. Betul. Tapi karena bab cinta dan pernikahan ini menjadi salah satu terpenting di dalam hidup kita, itu yang sebenarnya nantinya akan berimpact sekali, Kang. Kan ada 2 hal ya, Kang, ya, di dalam hidup kita, di mana kita dituntut untuk mengambil keputusan, Kang. Keputusan terpenting. Satu terkait dengan apa pekerjaan kita, dan yang kedua dengan siapa kita menikah. Jadi dua hal itu tuh akan sangat berpengaruh di dalam hidup kita, Kang. Akan sangat berpengaruh. Nah, kebayang nggak, Kang, kalau kita ngambil keputusan yang penting di 2 hal itu, tapi dalam kondisi kita tadi lagi dalam siklus negatif, dan lagi dalam vibrasi negatif, memiliki trauma masa lalu yang belum diselesaikan, sedang berada dalam lingkungan negatif, kira-kira kualitas pengambilan keputusan kita seperti apa tuh, Kang, kalau seperti itu? Betul. Makanya saya akhirnya ketika kemarin ngebaca TikTok itu, ribuan perempuan, khususnya muslimah, itu pada ngeluh seperti itu, dengan apa yang lagi kami teliti dan pelajari bertahun-tahun ini, ya, khususnya 1 tahun terakhir ini, sepertinya memang materi ini harus dibahas. Sudah saatnya untuk dikeluarkan lebih serius, dikomunikasikan, Kak. Betul. Dan yang menariknya Kak Abai tadi ini, saya ngerasa kita kayak jadi teman gitu ya, jadi punya orang-orang yang senasib. Ketika tadi pertanyaan-pertanyaan di awal ditanyakan gitu kan, ngerasa ini enggak, ngerasa kan selama ini banyak orang-orang yang acuh cuek tentang kondisi kita gitu ya, tapi pas tadi jadi ngerasa kayak saudara gitu. Apalagi kalau misalkan bareng-bareng berkumpul, kemudian belajar bersama-sama membentuk vibrasi yang positif, itu pasti berdampak banget gitu Kang ya. Iya, Kang, memang tujuan kita mengadakan acara ini malam ini dari tim Singalillah, setelah kita diskusi, Kak Abai, ini urgent dan penting untuk saatnya disampaikan dan menjadi sebuah gerakan, menjadi sebuah movement. Ketika saya pertimbangkan, insya Allah memang saatnya, Kang, memang saatnya kita menjadikan ini menjadi sebuah movement, karena memang untuk mengubah tadi, Kang, tidak bisa dalam semalam gitu. Betul. Dan
Dan saya yakin banget tidak banyak sahabat kita yang beruntung bertemu dengan circle yang positif. Betul-betul. Nah teman-teman semua, siapa di antara Anda yang hari ini merasa bersyukur dan beruntung belajar pada malam hari ini, angkat tangannya dan silahkan katakan saya. Ini saya yakin teman-teman juga ngerasa, yang resen aja udah cepet banget ya. Ini 1.400-an orang masih bertahan, luar biasa. Dan teman-teman semua, ini Kang Abe, saya punya informasi menarik yang ingin disebarkan supaya banyak orang merasakan manfaatnya. Ya. Nah, jadi teman-teman semua, kalau misalkan teman-teman ngerasa ikut kelas sekarang saja yang merasa banyak manfaatnya, gimana seandainya kalau misalkan kita buat ada sebuah kelas yang memang khusus, ya, dirancang, didesain, itu bisa belajarnya bareng-bareng teman-teman semua, ya. Nah, ini ada sebuah program di mana program ini teman-teman akan belajar, tapi bukan cuma belajar saja, teman-teman juga akan kita bimbing dalam sebuah grup untuk praktek melakukan to-do list selama 21 hari. Investasinya luar biasa murah banget teman-teman semua. Ini dengan 75.000 teman-teman bisa dapat akses sebuah e-book premium yang akan membahas tentang vibrasi jodoh secara detail. Tapi bukan hanya itu saja, ya. Teman-teman juga dapat mengakses 7 video modul dengan durasi masing-masing video 10-15 menit dan insya Allah tidak akan membosankan. Sediakan waktu untuk satu hari saja, insya Allah akan dapat insight yang lebih, dan juga pembelajaran ini akan berimpact karena dilakukan selama 21 hari untuk melakukan to-do list. Jadi memang ada to-do listnya ya Kang, yang dilakukan selama 21 hari gitu ya Kang ya. Nah teman-teman semua, kenapa ini penting? Karena ini untuk membentuk kebiasaan. Dan rasanya bakal lebih seru saja kalau ini dilakukannya bukan hanya sendiri. Karena biasanya yang bikin jadi down lagi gitu ya, yang tidak semangat itu karena dilakukannya seorang diri. Nah, gimana jadinya kalau teman-teman melakukan to-do list, membentuk vibrasi yang positif itu selama 21 hari, itu bukan hanya sendirian, tapi bareng-bareng gitu ya, dalam sebuah grup. Nah, begitu teman-teman semua. Jadi, ketika saya cek video dan modulnya, ini luar biasa lengkap dan detail banget teman-teman semua, ya. Jadi hanya dengan 74.000 ini sebagai salah satu bentuk keseriusan dan juga salah satu bentuk ikhtiar untuk membataskan diri dengan cara Allah. Jadi kalau misalkan teman-teman semua, aduh kenapa ya asa susah wae, bukan susah wae sebenarnya, mungkin vibrasinya aja yang belum ketemu gitu ya. Jadi silahkan gimana caranya memperbaiki vibrasi, kemudian mempersiapkan diri untuk mendapatkan jodoh terbaik pilihan Allah. Jadi jangan ditunda-tunda lagi, nanti keburu lupa, karena memang sifat manusia itu biasanya lupa teman-teman semua ya. Jadi silahkan, ini ada nih. Jadi nanti teman-teman panitia, admin akan nge-share linknya, kemudian nanti tinggal teman-teman saja klik link join vibrasi jodoh, kemudian silahkan nanti masukkan datanya, kemudian pilih mau transfernya pakai BSI atau BCA. Nanti kalau teman-teman sudah melakukan tahapan itu nanti akan langsung diarahkan ke WA-nya admin teman-teman semua ya. Jadi silahkan, ini sudah ada linknya, jadi boleh diisi data terlebih dahulu. Kemudian nanti teman-teman yang sudah input data dan transfer, mohon bersabar ya, karena ini kan banyak banget nih yang pengen sama-sama belajar, kemudian juga yang pengen sama-sama gabung di grupnya. Jadi mohon bersabar kalau misalkan nanti bakal ngantri dan banyak untuk diproses. Begitu teman-teman semua, informasi yang sangat menarik, yang tentunya ini spesial buat Anda. Ini pasti Allah tidak secara kebetulan tiba-tiba Anda gabung di grup ini ya. Pasti ada maksud dan tujuan lain kenapa Allah sampai memberikan informasi yang sangat berharga ini. Tentunya ini mungkin salah satu jadi jawaban dari doa teman-teman semua yang ingin mendapatkan jodoh terbaiknya dengan cara memperbaiki vibrasinya. Begitu program vibrasi jodohnya teman-teman semua ya, luar biasa nih. Ini jarang banget yang bisa sampai detail seperti ini.
bahkan didampingi Kang Abai ya, bahkan bukan hanya sendirian tapi bareng-bareng, bahkan ada kesempatan untuk bisa ta'aruf dengan member, saling mengenal gitu ya. Mungkin bisa jadi jodoh Anda teh adiknya member di situ, atau kakaknya, atau ponakannya, atau siapalah ya, bisa jadi teman-teman. Begitu Kang Abai informasinya. Kita mungkin akan buka tanya jawab ya Kang Abai. Ya, ya Kang. Jadi ini dari tim Singalila memang memprepare program tadi Kang yang sudah disampaikan sama Kang Fahmi. Sebenarnya Kang Fahmi kelihatan nggak ininya apa slide-nya ini? Kelihatan Kang? Nah, nanti sebenarnya programnya seperti ini Kang. Jadi ini program Vibrasi Jodoh 21 hari mengikhlaskan hati, memandaskan diri. Jadi kita ada materi ya, ada materi-materi dalam bentuk pengantar video yang sudah direkam dan nanti teman-teman bisa akses materi-materinya. Ini bisa dilihat ya materi-materinya yang memang kita maksudkan itu untuk menumbuhkan kesadaran diri tadi, karena untuk bisa berubah kan kita harus dapat ilmunya dulu Kang, harus dapat ilmunya, dan di situ setelah ngerti konsepnya, oh seperti ini, ada hal-hal yang memang kita bahas bareng-bareng, kita tumbuhkan bareng-bareng, dan tadi kita butuh konsistensi juga. Kita susun materinya sampai memang nanti juga kita ada prakteknya selama 21 hari gitu. Jadi kita mulai di bulan Agustus ini kan, kita mau masuk bulan Agustus. Batch 1 itu kita buka di Agustus ini Kang. Jadi ada teman-teman nanti ada webinar juga, ada materi video, ada webinar juga bagaimana mengubah vibrasi dan menemukan jodoh dengan cara Islami. Lalu webinar yang keduanya nanti insya Allah aku siap ta'aruf dan menikah. Dan tadi e-book tadi itu Kang Fahmi, yang Kang Fahmi sampaikan itu memang untuk yang nanti ikutan selesai program 21 harinya. Dapat e-booknya juga. Dan memang selama 21 hari ini memang ada to-do list yang harus dilaksanakan Kang. Cuma memang itu udah based on research. Itu udah insya Allah udah based on research. Jadi di Singalila kan kami melakukan riset Kang. Ternyata polanya dan caranya itu seperti ini, solusinya seperti ini. Dan tadi memang kita semua aktivitasnya insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nggak akan ada to-do list yang aneh-aneh Kang. Ya, to-do list yang di luar syariat itu nggak akan ada. Ya, benar-benar kita memang dari value Islam dan dari ajaran Islam. Tapi memang ada materi-materi juga yang itu kita sudah susun. Dan setelah 21 hari mudah-mudahan teman-teman sudah lebih terkondisikan nantinya untuk bisa lebih positif lagi, sehingga baru dari sanalah teman-teman tadi, makanya materi webinar terakhir itu nanti insya Allah aku siap ta'aruf dan menikah. Ya insya Allah. Jadi memang udah siap ngambil keputusan penting di dalam hidup Kang. Betul. Setelah melewati proses konsisten itu selama latihan konsisten selama 21 hari, ada latihannya, ada materi-materi yang didapatkan baik lewat video akses, nanti aksesnya oleh tim Singalila itu udah disiapkan eksklusif di salah satu website Singalila, bisa diakses eksklusif di situ. Ada webinar juga yang diadakan, ada bukan terapi ya, saya lebih ke arah latihan 21 hari. Nah habis dari situ Kang, kalau teman-teman melakukannya benar-benar dengan konsisten dan istiqomah, ngikutinnya benar-benar serius tadi, insya Allah jauh lebih siap Kang nanti untuk bisa menjalani proses menjemput jodoh gitu. Dari situ kita juga membuka sebenarnya nantinya peluang ta'aruf dengan sesama member. Nah ini mungkin ada term and condition juga Kang ya, untuk teman-teman yang memang mengikuti program 21 hari itu. Siap, luar biasa ya. Ini mulainya kapan Kang Abai? Kalau materi sebenarnya ketika teman-teman mendaftar ya, info dari tim kan sebenarnya sudah ready ya untuk teman-teman yang mendaftar, itu materinya sudah bisa langsung diakses. Oke. Nah kalau webinar itu terjadwal Kang, webinarnya terjadwal. Kalau yang program 21 harinya itu kita mulai di minggu kedua setiap bulannya, sehingga nanti 2, 3, 4
minggu. Oke. Jadi kalau yang daftar batch sekarang berarti kita mulai di minggu kedua bulan Agustus. Siap. Setelah minggu pertama bulan Agustus kan, mungkin kisaran tanggal 8-9 Agustus berarti kita startnya. Siap. Tapi kalau materinya sebenarnya ketika teman-teman mendaftar itu sudah bisa langsung diakses. Oke. Jadi begitu nih teman-teman, ini banyak yang nanya juga di kolom chat. Jadi kapan mulainya Kang? Jadi silahkan daftarnya dari sekarang. Teman-teman, materi-materi yang tersedia sudah bisa langsung diakses. Dan kemudian nanti webinarnya terjadwal kalau sudah gabung gitu ya. Dan juga langsung bisa melakukan to-do list selama 21 hari gitu ya Kang ya. Yes, to-do list 21 harinya memang kita lakukan berjamaah Kang. Bareng-bareng gitu ya. Ya, bareng-bareng. Nanti ngapain aja sih di day 1, day 2, day 3. Insya Allah nggak akan ada yang aneh-aneh ya, menyulitkan juga, enggak gitu ya. Siap. Ya, nggak akan ada yang aneh-aneh, tidak akan ada yang menyulitkan juga ya. Menyulitkannya dalam sisi teknis ya Kang, misalkan harus pergi ke Gunung Gede misalkan. Bertapa 2 minggu gitu, nggak ada ya? Nggak ada ya? Ya, insya Allah semua aktivitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Tapi nanti memang teman-teman akan paham, oh kenapa harus seperti ini, kenapa harus seperti itu, dan harus jujur brutal ke dalam diri. Misalkan ada momen di mana kita minta teman-teman memaafkan gitu ya seseorang yang selama ini masih ketika disebut namanya timbul luka yang mendalam atau rasa benci tidak suka. Nah itu kan kita ada nanti hal yang intervensi yang bisa dilakukan, ada amalan yang bisa dilakukan untuk mempermudah itu proses pemaafan itu, ada juga hal-hal dari pendekatan psikologi juga yang bisa dilakukan juga. Jadi memang ini kita buat komprehensif Kang, mudah-mudahan bisa menjadi solusi konkret. Kami berharapnya seperti itu, karena selama ini kan ratusan ribu orang Kang ikutan seminar ya Kang ya. Dan ternyata ada banyak yang ternyata kami membutuhkan satu movement yang jauh lebih efektif, dan mudah-mudahan movement ini insya Allah kami niatkan bisa efektif gitu untuk para singelillah, lebih bisa berkualitas, menjadi pribadi yang jauh lebih berkualitas dengan cara mengikuti program vibrasi jodoh 21 hari, mengikhlaskan hati, memantaskan diri. After 21 hari insya Allah kita menjadi sekumpulan vibrasi yang positif Kang, energi yang positif. Masya Allah. Amin. Luar biasa ya. Jadi silakan teman-teman semua yang pengen benar-benar memantaskan dirinya gitu, salah satu bentuk ikhtiarnya silahkan bergabung. Dan juga supaya nggak ketinggalan, makanya gabungnya dari sekarang, supaya nanti ketika melakukan to-do list, kemudian juga webinarnya itu nggak ketinggalan kalau telat-telat. Ini ada batch satunya, ada daftar akhir pendaftarannya nggak sih Kang? Kan tadi kan kita buat ini bulanan Kang, jadi memang batch ini saja berarti. Oke. Jadi teman-teman yang pengen gabung sama teman-teman yang jadi vibrasi program vibrasi jodoh part 1 ini dibuka dari malam ini. Oke. Ya, dibuka dari malam ini sampai minggu depan. Nah, habis itu nanti kita mulai baru kita mulai program 21 hari ini, kita tutup tuh pendaftaran. Oke. Kita tutup pendaftaran, nanti baru kita buka lagi setelah bulan selesai, depan ya. Setelah selesai batch 1 baru kita buka lagi. Oke. Batch 2 dan seterusnya gitu. Siap. Minggu depan itu penutupan yang program 21 harinya itu kan, karena ini kan sepaket ya semuanya ya, satu movement. Tapi ketika teman-teman mendaftar malam ini itu udah langsung dapat akses ke materinya juga. Jadi tidak menunggu di minggu depan. Betul. Nanti sama tim admin Singelila mungkin ya yang secara teknikal di ini. Siap Kang Abay. Oke, kita akan langsung masuk ke pertanyaan Kang Abay karena sudah ada beberapa yang sudah masuk. Ya, Assalamualaikum Kang, izin bertanya. Kalau dalam lingkungan pertemanan maupun keluarga yang toksik seringkali tanya udah waktunya nikah dan kapan nikah, seringkali selalu jawab minta doa terbaik saja. Tapi mereka nggak bisa nerima jawaban kayak gitu Kang. Menurut Kang Abay,
respon atau jawaban yang lebih tegas itu gimana, Kak? Mungkin udah bosan juga ngejawabnya kayak gitu terus ya. Ya mohon doa terbaiknya setiap ditanya. Nah, sebenarnya tadi Kang, ketika kita berada dalam satu lingkungan, kalau lingkungannya persahabatan, maka sebenarnya kalau lingkungannya toksik, kita bisa dengan mudah untuk kitanya berubah dulu menjadi positif. Itu kita bisa lebih mudah Kang untuk kita menghindari. Tapi ini kan yang ditanya lingkungan keluarga kan. Betul. Nah, kalau lingkungan keluarga memang tidak ada rumusnya kita meninggalkan keluarga. Tiba-tiba jadi pindah gitu ya, enggak ya? Saya mau ganti keluarga gitu ya. Tapi yang jadi tadi solusi yang kita bahas kan mencari jawaban ke dalam diri Kang. Betul. Makanya kan akhirnya kita yang fokusnya justru memperbaiki diri kita. Ketika keluarga tidak cukup dengan jawaban seperti itu, apapun reaksi mereka, maka itu tidak akan mempengaruhi diri kita, Kak. Itu tidak akan membuat kita cemas, takut, khawatir, tidak akan membuat kita depresi, tidak akan membuat kita putus asa, tidak akan membuat kita menderita, tidak akan, ketika kitanya positif ya, Kak. Malah akan semakin dia dibecandain aja. Kenapa belum nikah, belum ada yang beruntung dapetin aku gitu. Betul. Ya dianya mau bete kayak gimana ke kita kayak gimana, itu urusan kamu. Urusanku dengan Allah, aku tenangkan diriku, hatiku, aku tetap nanti nunggu atau kalau misalkan ditanya kapan nikah nanti. Halo Kak Fahmi. Sepertinya suara Kak Fahmi putus-putus ya? Iya Kang, putus-putus. Kayaknya lost. Oh baik, Kang Fahmi kayaknya lost. Kita coba, ini Kang Abai ambil alih ya. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan ya. Cek, Kang Abai, sudah bisa dengar suara saya? Sekarang bisa. Tadi Kang Fahmi Agak hilang ya? Ya. Iya. Boleh Kang pertanyaan selanjutnya Kang. Kita Kang, ini satu atau dua penanya lagi. Insya Allah supaya tidak selesainya terlalu malam ya. Mungkin 1-2 penanya lagi aja. Betul. Siap-siap. Tapi saya adalah seorang muslimah berusia 28 tahun. Saya anak pertama, yang kedua orang tua saya sangat ingin segera menikah. Itu premisnya ya. Sangat ingin segera menikah. Kemarin ayah saya meninggal. Kemudian jodoh pun datang. Cek. Halo Kang Fahmi, barusan sepertinya terputus lagi suara Kang Fahmi. Iya, gimana sudah jelas sekarang? Tuh kan, makanya kayak gini tuh kan, kalau putus sinyal itu kan. Ini contoh vibrasi sinyalnya jelek ini. Oke ya, izin Kak Abai ambil alih. Pertanyaannya. Ini ada banyak sekali pertanyaannya. Cek, Kang Abai. Kang Fahmi saya izin ngambil alih ya Kang ya. Siap, Kang. Ya. Agak putus-putus ya? Iya. Iya, atau Kang Fahmi mau tanpa video mungkin lebih lancar ya suaranya ya. Coba ya. Tadi yang pertanyaan tadi Kang, usia muslimah 28 tahun, anak pertama, orang tuanya ingin segera menikah. Pada Allah akhir tahun kemarin ayahnya meninggal dan kemudian jodoh pun datang. Saat ini sedang mempersiapkan pernikahan, namun terkadang masih takut dan khawatir dengan respon dari calon yang mungkin akan tahu segala sifat buruk kita yang sudah berkeluarga. Bagaimana Kang untuk menghadapi itu?
Sebentar. Ini pertanyaannya bisa diulang nggak? Jadi sudah cek aman ya? Aman. Oke. Usianya sudah 28 tahun, Kang. Orang tuanya sudah pengen segera menikah. Kemudian ayahnya meninggal, jodohnya datang, tapi ada kekhawatiran. Kekhawatirannya itu takut respon dari calon yang mungkin akan tahu segala sifat buruk kita ketika nanti sudah berkeluarga. Oh Jadi iya. Iya Kang, ya balik lagi ya Kang ya, sebenarnya jawabannya tadi ada kata khawatir, ada kata takut sebenarnya. Berarti kan ada dalam vibrasi khawatir dan takut Kang. Kalau kita ada dalam posisi tenang, maka kesadaran ilahiyah akan menuntun kita pada fase tawakal, benar-benar berserah total kepada Allah. Jadi memang balik lagi kan jawabannya, biasanya mungkin kalau saya menyarankan selalu taruh, ya perbaiki proses taruhnya, ya itu betul, tapi saya lagi-lagi malam ini menyarankannya cari jawabannya ke dalam diri dulu. Ya, karena kalau bab mengenal itu nanti ada tata cara ta'aruf. Nanti pun dibahas sebenarnya di program vibrasi jodoh itu tentang ta'aruf kelas ya, karena kan ada peluang untuk ta'aruf juga. Jadi akan ada pembahasan soal ta'aruf. Tapi tadi kata khawatir dan takut itu sudah menunjukkan ada sesuatu di dalam diri kita yang harus diselesaikan. Entah apa itu ya yang menjadi penyebabnya, tapi harus ada sesuatu yang kita selesaikan dulu sehingga kata takut, cemas, khawatirnya itu nantinya akan berubah menjadi ketenangan dan keyakinan kan. Itu harus ada satu proses dulu yang dijalani untuk sampai pada tahap yakin dan tenang. Karena kalau nggak kayak gitu pasti bakal terus khawatirnya muncul terus gitu ya Kang ya? Betul kan, diawali dengan kekhawatiran dan ketakutan kan. Apalagi kalau levelnya berlebihan. Ya. Kalau levelnya sewajarnya biasanya lebih ke arah kehati-hatian, gak apa-apa, bagus. Itu nantinya kehati-hati. Oh oke, kita supaya prosesnya nanti aman nyaman ke depan, ta'aruf deh, proses kenal mengenal dulu ya. Nah tapi kalau kitanya terlalu khawatir dan terlalu takut, terlalu cemas, berarti harus ada sesuatu di dalam diri kita dulu yang harus diselesaikan. Betul. Luar biasa. Baik, Kang Abai, satu pertanyaan terakhir mungkin ya? Boleh singkat ya Kang ya? Siap. Kang, amalan apa nih yang harus dilakukan agar bisa mendapatkan laki-laki idaman? Terus bagaimana kita kalau pilihan kita adalah pilihan yang terbaik? Kita tahu kalau pilihan kita adalah pilihan terbaik. Ya Kang, sebenarnya ini tuh ada sebelum ke amalan itu ada konsep dulu Kang yang harus kita pahami. Ya, bagaimana kita bisa mengikhlaskan hati, memantaskan diri. Ini saya singkatnya konsep 3M Kang. Bagaimana kita bisa menerima ya, M yang pertama itu menerima, atau mungkin kalau di buku terupdate saya itu bagaimana kita fase pertama tuh menerima, tapi dengan pengertian kita berdamai dengan Allah ya. Jadi di setiap fase Kang itu nanti ada amalannya supaya kita bisa menerima, berdamai dengan takdir Allah. Apa saja amalia-amalia yang bisa kita lakukan di situ? Ada amalan-amalan doa, ada amalan zikir yang kita bisa perbanyak ya, tentu saja yang disunnahkan. Terus yang kedua itu bagaimana setelah kita berdamai dengan Allah, belajar menerima, itu juga kita akan masuk fasenya itu fase kembali kepada Allah Kang, fase inabah. Selalu Kang, itu based on research kami, orang-orang yang kembali kepada Allah itu akhirnya dia bertobat kepada Allah. Inabah itu kan tobat diiringi dengan aktivitas amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah tadi diceritakan salah satu case ya, ketika seseorang mengalami kehilangan, depresi, lalu membiasakan diri sholat malam dan juga baca Al-Quran setiap hari. Nah ini kan sebenarnya udah amalan kan, sebenarnya udah amalan. Betul. Ada juga seseorang yang kena depresi lalu dia larinya ke Allah, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, lalu memperbanyak puasa sunnah, khususnya misalkan puasa Nabi Daud. Ini amalan kan, puasa sunnah Nabi Daud ini. Dan memang akan mempercepat kita, proses kita kembali kepada Allah dan memperkuat kecerdasan spiritual kita dan membuat vibrasi kita semakin positif, menarik energi positif hadir di dalam diri kita. Dan yang ketiga itu fasenya fase hikmah, orang-orang yang sudah mensyukuri apa yang menjadi ujian
musibah, kehilangan di dalam hidupnya, itu ada fase hikmah. Dan pada fase ini biasanya orang-orang itu menjadi ahli syukur kan. Orang-orang yang selalu menjadi pribadi yang bersyukur. Nah, untuk 3 fase ini berdamai dengan Allah, fase inabah, fase hikmah ya, itu nanti memang ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara konsep gitu ya, secara konsep diri dan juga amalan-amalan yang bisa dikerjakan bareng-bareng. Siap, Masya Allah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair, Kang Abai. Luar biasa materi malam hari ini ya. Saya yakin banyak teman-teman yang belajar juga pada malam hari ini. Kang Abai, menutup pertemuan hari ini, ada yang mau disampaikan? Closing statement? Masya Allah. Ya, closing statementnya dari Kang Abai dan tim semua. Yang pertama, sahabat Singlila semua, Allah Maha Baik. Kesempatan malam ini kita bertemu semuanya atas izinnya, atas ridhonya. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua hajat kita semua, terutama sahabat semua yang ingin bertemu dengan jodoh dunia akhiratnya dengan cara yang Allah ridho. Allah bersamamu. Kita bertemu malam hari ini pun sebagai bukti bahwa kasih sayang Allah itu sangat luar biasa pada diri kita. Jadi sampai bertemu di program Vibrasi Jodoh batch yang pertama 21 hari, mengikhlaskan hati, memantaskan diri. Yuk sama-sama kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Kami berharap pertemuan kita malam hari ini menjadi salah satu pertemuan yang nantinya insya Allah mudah-mudahan paling disyukuri di dalam hidup sahabat semua. Tadi ada 2 hal dalam hidup, keputusan terpenting di dalam hidup yang harus kita ikhtiarkan dengan sangat serius ya, di mana kita bekerja dan dengan siapa kita menikah. Mudah-mudahan Kang Fahmi, program yang kita laksanakan itu bukan hanya bab pernikahan, tapi benar-benar insya Allah relate dengan bab kehidupan. Jadi sebenarnya program Vibrasi Jodoh insya Allah bukan hanya relate dengan bab jodoh dan pernikahan teman-teman, tapi insya Allah juga akan relate dengan kehidupan teman-teman semua. Jadi mereformnya tuh bukan hanya mereform bab pernikahan saja, tapi bab kehidupan, insya Allah. Masya Allah. Luar biasa, alhamdulillah, Kak Abai. Terima kasih banyak